Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nikade Dewi Suryati, mahasiswa PPG jurusan Pendidikan IPA LPTK Undiksa kategori 1 gelombang 2 tahun 2002, siap melakukan uji kerja di SMP Negeri 1 Atap Banjar tanggal 12 Juni 2023. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, silakan duduk semuanya. Sekali lagi Bu mau tanya. Selamat pagi San Sabar. Pagi, pagi, pagi. Iya. Dengan senyum yang manis, dengan semangat pagi, kita akan belajar hari ini bertemu lagi dengan pelajaran IPA ya. Apa kabarnya? Baik. Baik. Kalian sudah nyapu tadi? Sudah sampahnya sudah ditaruh di tempat sampah? Sudah ya. Kita harus tetap menjaga kesehatan di masa pandemi seperti ini agar kita tetap sehat sehingga belajar juga tetap dengan semangat ya. Oke, sebelum Ibu lanjut, Ibu akan absensi dulu ya. Gede Ari Juni Pratama? Iya. Prastiawan? Rizky, Lagat, Arga, Bangkit, Sila, Wahyu, Semite. Baik anak-anak, tadi Bu absen sudah, kita akan lanjutkan pelajarannya. Masih ingatkah kalian dengan pelajaran minggu lalu? Kegiatan apa yang kalian lakukan? Siapa yang masih ingat? Angkat tangannya. Ya, ayo. Kegiatan membuat paru-paru dari balon dan botol bekas. Iya, paru-paru dari balon dan botol bekas. Siapa yang ingat caranya anak-anak? Siapa yang ingat caranya? Caranya siapa yang ingat? Ayo, yang ingat. Ya? Cara pekerjaannya adalah balonnya itu kan diikat dua. Iya, terus di bawahnya itu botolnya dilubangi, terus diisi balon besar. Saat balon besarnya itu ditarik, maka balon yang kecil dua di dalam botol itu akan mengembang. Pada saat itu menunjukkan proses menarik nafas. Saat balon besar dilepaskan, balon kecil di dua botol itu akan mengempis. Itu menunjukkan menghembuskan nafas. iya, masih ingat kalian? Farel, ingat nggak kamu narik-narik balonnya itu? Masih ingat? Apa yang terjadi kalau balonnya balon bagian bawah itu kamu tarik? Apa yang terjadi pada balon yang kecil? Akan terjadi balon-balonnya itu mengembang. Mengembang. Terus kalau dilepas? Dilepas akan mengempes. Ya, mengempes. Ya, itu seperti tadi kata temannya bahwa reaksi daripada balon itu merupakan contoh dari proses inspirasi dan ekspirasi. Nah, pada pertemuan hari ini anak-anak, kita masih akan tetap mengikuti kegiatan ini, yaitu melanjutkan daripada pelajaran mekanisme pernapasan, tetapi kita akan melanjutkan bagian berikutnya. Sebelum kita melanjutkan bagian berikutnya, Ibu minta kalian tonton video yang ada di depan. Indonesia mencatatkan kenaikan luar biasa kasus COVID-19 dalam 1 pekan terakhir ini, atau meningkat 47,3% dibandingkan pekan sebelumnya.
yang hanya di kisaran 23,39% saja. Melonjaknya kasus COVID di tanah air ini disumbang oleh wilayah DKI, Jawa Tengah, dan Kalimantan Timur. Terlebih, jika berkaca pada angka kasus di pekan kedua bulan Oktober sebanyak 11.586 kasus, saat ini kenaikan kasus sudah mencapai 3 kali lipat. Masuknya varian baru Omicron XBB ditengarai menjadi penyebab meningkatnya kasus aktif di Indonesia. Lalu, mungkinkah Indonesia dapat mencegah terjadinya gelombang baru di akhir tahun atau awal tahun 2023 mendatang? Langkah apa yang harus dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk mencegah hal tersebut? Sudah ya. Jadi dari tayangan tadi tentang apa itu anak-anak tayangannya? Tentang COVID. Ada yang pernah kena COVID? Belum ya. Tapi mudah-mudahan tidak kena. Kira-kira apa ya? Bagaimana cara penyebaran COVID itu? Bagaimana? Melalui udara. Terus kenapa penyebarannya cepat seperti itu anak-anak? Iya, tidak menggunakan masker, kemudian dia juga tidak menjaga jarak, pola hidup juga yang kurang sehat. Ya, seperti tadi temannya bilang bahwa banyak orang yang terinfeksi daripada COVID itu karena pola hidup yang kurang sehat seperti tidak menggunakan masker, tidak menjauhi kerumunan, tidak cuci tangan, kurang berolahraga. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan khusus mempelajari materi yang berhubungan bagaimana kita menjaga kesehatan tubuh kita, khususnya paru-paru. Untuk selanjutnya, untuk memotivasi kita semua, mari kita tepuk tangan dulu dengan menggunakan tepuk semangat ya. Ayo kita semuanya tepuk semangat. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Iya. Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Iya. Adapun tujuan daripada pembelajaran atau kompetensi pelajaran pada pertemuan hari ini anak-anak, yang pertama yaitu adalah menyajikan karya tentang upaya menjaga kesehatan. Indikatornya itu ada 3. Yang pertama bagaimana menganalisis gangguan pada saluran pernapasan. Kemudian yang kedua menggeneralisasi usaha menjaga kesehatan saluran pernapasan. Kemudian yang ketiga, membuat poster tentang menjaga kesehatan. Artinya, pada pertemuan hari ini kalian akan dituntut untuk membuat poster. Bisakah kalian membuat poster? Kita lihat nanti ya. Nah, apa sih manfaatnya? Manfaatnya yang pertama yaitu dapat mengetahui gangguan daripada pernapasan. Kemudian yang kedua, dapat menjaga kesehatan saluran pernapasan. Kemudian yang ketiga, dapat mencegah gangguan saluran pernapasan ya. Nah, secara garis besar tujuannya yang ya seperti tadi di indikator yaitu menganalisis gangguan sistem pernapasan, menggeneralisasi usaha menjaga kesehatan paru-paru, membuat poster tentang menjaga kesehatan paru-paru. Jadi dalam pelajaran hari ini 3 hal ini harus kita capai dalam waktu 2 jam pelajaran. Bagaimana? Siap? Iya. Apa saja mekanisme daripada pelajaran hari ini? Kegiatannya yang pertama, pasti Ibu akan mengadakan pretest dalam bentuk kuisis. Kalian sudah bawa HP? Sudah.
Kemudian yang kedua, Ibu akan membagikan LKPD. Kemudian yang ketiga, kalian akan melakukan kerja kelompok untuk membuat poster. Kemudian yang keempat, akan ada sesi presentasi dan diskusi ya. Nah, apa saja penilaiannya? Selain kegiatan pembelajaran, Ibu juga akan mengadakan penilaian. Penilaiannya yang pertama yaitu penilaian pengetahuan dengan teknik kuis, yaitu kuisis ya. Kemudian yang kedua keterampilan produk berupa poster. Nanti kalian akan Ibu nilai posternya bagus apa tidak, gambarnya cerah apa tidak, warnanya bagus, ada komponen apa saja yang terselip penyampaiannya di sana itu ya. Kemudian yang ketiga adalah sikap disiplin dan kerja sama. Jadi kalian yang Ibu minta adalah bagaimana kalian bekerja sama menyelesaikan semua kegiatan untuk mencapai 3 tujuan yang tadi. Siap? Siap. Iya. Nah, seperti kata tadi, kita akan mengadakan kuis untuk penilaian pengetahuan. Untuk itu kita akan mengadakan pretest terlebih dahulu. Silakan disiapkan HP-nya. Baik anak-anak, tolong disiapkan HP-nya. Ibu akan kirim link kuisisnya melalui grup. Silakan dibuka di grupnya. Silakan join. Bagaimana? Kita akan mulai ya. 1, 2, 3, mulai. Masih dipimpin oleh Cika, Bangkit, Juli. Ya, ada perubahan posisi, Bangkit ke atas. Sementara dipimpin oleh Juli sama Trisna. Oke, Ibu akan add ya. Ya, dari hasil pretest yang pertama itu Parel, yang kedua Lagat, yang ketiga Bangkit. Tepuk tangan dulu. Ya. Dari hasil pretest ini ternyata 60% sudah ada yang bisa menjawab. Tetapi kalau dicek dari rata-rata masih banyak yang ada di bawah KKM. Nanti kalian berusahalah di post test supaya mencapai batasan lebih dari batasan KKM. Ya. Anak-anak, tadi kita sudah kuis, sekarang kita akan lanjutkan ke pelajaran berikutnya yaitu ke kegiatan inti. Nah, dalam kegiatan inti, Ibu akan tayangkan video. Setelah menayangkan video, nanti kalian akan duduk secara berkelompok ya. Nah, sekarang kalian tonton dulu videonya. Baik anak-anak,
Kalian semuanya perhatikan videonya. Dari video ini nanti kalian mencari permasalahan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Ternyata setelah ditelusuri, pasien memiliki riwayat merokok sejak 10 tahun lalu dan dalam 1 tahun terakhir menggunakan rokok elektrik dengan 50 hisap per hari. Hasil ronsen dada menunjukkan adanya hidropneumotoraks. Setelah dipasangi selang dan dikeluarkan cairan di paru-parunya, dokter menyarankan agar pasien berhenti merokok dan vape. Pasien akhirnya stop mengonsumsi vape dan rokok. Sampai sekarang tak ada lagi keluhan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai apa itu paru-paru bocor dan bagaimana gejalanya, mari kita simak penjelasan Dr. Senduni Anas Asri, dokter spesialis paru berikut ini. Paru-parunya mengempis dan tidak bisa mengembang sehingga kesulitan untuk bernapas. Selain itu bisa disertai dengan batuk dan kemudian penyebab-penyebab penyerta lainnya bisa juga jantung berdebar, ucap, berkeringat dingin. Nah Sobat Televisi, segeralah berkonsultasi ke dokter jika mengalami gejala-gejala pneumotoraks atau paru-paru bocor, karena kondisi tersebut merupakan masalah kesehatan yang serius yang dapat memicu kolapsnya organ vital ini. Stay safe and healthy, sampai jumpa di episode Health Today berikutnya. Iya, anak-anak itu video tentang apa namanya anak? Rokok elektrik. Pernahkah kalian melihat orang menggunakan rokok elektrik? Pernah. Oh sering. Sering ya. Ibu kurang perhatian dengan orang menggunakan rokok elektrik. Kalau menggunakan rokok elektrik itu dia keluar asap juga. Mana kira-kira lebih banyak asap rokok biasa apa rokok elektrik? Elektrik. Oh, berarti dia di asapnya itu keras ya? Iya. Jadi, nah sesuai dengan tujuan pembelajaran nanti, kita akan mencari permasalahan dari video itu. Tapi di manakah kalian mencarinya? Bagaimana caranya? Kalian akan bekerja secara berkelompok. Ibu minta silakan kalian duduk berkelompok. Silakan. Sudahkah kalian duduk dalam kelompok? Nah, sekarang Ibu cek dulu. Kelompok 1, mana kelompok 1? 2, 3. Nah, kok 2 ada 3? Ibu pakai ini 3. 3, 4, 5. Ya, diulang. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, Ibu akan bagikan LKPD-nya ya. Sudah semua dapat LKPD? Sudah? Nah, sekarang Ibu kasih arahan dulu tentang LKPD-nya ya. Yang pertama, kalian isi nama kelompoknya siapa saja. Kemudian di sana ada KD, ada indikator dan ada tujuan pembelajaran. Tujuan daripada akhir LKPD ini adalah kalian Ibu minta membuat poster. Poster bagaimana menjaga kesehatan paru-paru atau pernapasan. Silakan dibuat alat bahannya apa, desainnya apa, kemudian sketsanya. Sambil menjawab poster, kalian juga harus melengkapi LKPD-nya yang di belakangnya itu dijawab. Ada pertanyaan?
Ada pertanyaan mengenai LKPD-nya? Tidak. Anak-anak silakan dilengkapi LKPD-nya buat sketsa gambarnya. Buku gambarnya dikeluarkan. Desainnya dibuat, kamu mau bikin apa? Stop apa? Stop merokok, oke. Dibuat, ya. Di desainnya aja. Desainnya kamu, ya ditulis saja atau digambar singkat. Boleh, kecil. Kemudian alat bahan yang digunakan untuk membuat poster, maksudnya apa? Ditulis. Oh, gambaran kasar dari poster yang kamu buat, gambaran kasar aja. Digambar. Ya, gambaran kasar pakai pensil. Alat bahannya. Ya, gambar penggaris. Oh ya. Gambar poster yang akan kamu buat kira-kira bentuknya bagaimana? Misalnya ada lingkaran, ya digambar lingkaran. Udah gambar sapu misalnya, digambar sapunya. Itu gambaran singkat sebelum kamu membuat yang sebenarnya. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah. Kalau begitu, Ibu akan cek apakah masing-masing kelompok sudah siap untuk presentasi. Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2? 3? Siap. 4? 5? Ya, paling galau kelompok 5 ya. Ya, sekarang kita akan mengarah ke presentasi. Silakan perhatikan ke depan semuanya. Ibu pakai undian ya. Siapa yang akan dapat giliran presentasi, semua fokus ke depan. Empat. Ya, silakan untuk 4 ke depan. Tepuk tangan untuk 4. Ya. Silakan untuk kelompok 4 presentasi, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Nama saya Putri Siti Astuti Dewi. Saya Lohayu Rustiani. Saya Thomas Muda, saya Christian juga. Di sini kami akan menampilkan hasil kerja kami. Di sini kami membuat poster tentang menjauhi alkohol. Alkohol
Coba hadapkan ke depan, taruh di dada. Nah, ya. Alkohol jika dikonsumsi dalam jumlah banyak dapat menyebabkan kerusakan dalam paru-paru, yaitu daya tahan menjadi lemah dan fungsi paru-paru menjadi melemah. Iya. Yang menyebabkan paru-paru tidak bisa melawan virus atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Iya. Dah? Ya, bagaimana hasil diskusinya? Dalam penyemprotan pestisida perlu menggunakan masker. Karena pada pestisida berisi zat kimia yang berbahaya dan dapat mengancam kesehatan tubuh. Iya. 2. COVID merupakan salah satu penyakit yang menular melalui udara dan sentuhan. Penyebaran COVID sangatlah cepat. Menurut kalian, apa usaha yang harus dilakukan untuk mencegah terinfeksi COVID? Menggunakan masker, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, rajin mencuci tangan, dan menjaga kebersihan lingkungan. 3. Coba kalian uraikan beberapa penyakit gangguan sistem pernapasan yang kalian ketahui. 1. Asma. Apakah ada yang bertanya di antara kalian? Saya, Bu. Ya, Lagap. Bukan, Parel. Saya mau bertanya, kalau kita minum alkohol 1 kali, apakah berdampak bagi kita? Jika meminum alkohol dalam jumlah yang sedikit, tidak akan merusak atau mengganggu organ tubuh. Jika meminum alkohol dalam jumlah yang banyak sampai overdosis, itu dapat mengganggu walau hanya 1 kali meminumnya. Iya, jadi tergantung jumlahnya yang kamu konsumsi. Tapi menurut Ibu lebih baik jangan berkenalan dulu sama alkohol ya. Itu supaya kalian tetap sehat karena masih di masa pendidikan ya. Itu saja untuk kelompok 4, tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan duduk kelompok 4. Ya, kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2 anak-anak. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, kami akan mempresentasikan poster. Kami membuat poster hindari narkoba karena zat kimia yang terkandung dalam narkoba dapat menyebabkan penyakit sesak di dada. 1. Seorang petani sayur memiliki kegiatan memelihara sayuran agar tidak terserang penyakit. Menyemprotkan beberapa jenis pestisida. Dalam proses penyemprotan perlu menggunakan masker. Kenapa dalam penyemprotan pestisida perlu menggunakan masker? Supaya zat kimia yang terkandung dalam pestisida tidak masuk ke dalam paru-paru. 2. COVID merupakan satu penyakit yang menular melalui udara dan sentuhan. Penyebaran COVID sangatlah cepat. Menurut kalian apa usaha yang harus dilakukan untuk mencegah terinfeksi COVID? Menjaga kebersihan lingkungan, menjaga jarak, dan menggunakan masker jika keluar rumah. 3. Coba kalian uraikan beberapa penyakit gangguan sistem pernapasan yang kalian ketahui. Influenza, asma, kanker paru-paru, TBC, faringitis, dan pneumonia. Iya, sebelum lanjut anak-anak silakan ada kesimpulannya. Oh iya, silakan. Kesimpulan yang kami dapatkan, organ pernapasan adalah organ yang sangat penting karena jika tidak ada organ pernapasan, kita akan tidak bisa bernafas. Kita harus menjaga organ pernapasan dengan berolahraga secara teratur, tidak merokok, dan menjaga kebersihan lingkungan. Iya. Baik anak-anak, ada pertanyaan dulu untuk kelompok 2. Ya, silakan. Kenapa narkoba bisa merusak paru-paru? Karena zat kimia yang terkandung dalam narkoba dapat menyebabkan tubuh melemah dan menyebabkan banyak infeksi pada paru-paru. Iya. Jadi pemakaian narkoba itu akan berpengaruh terhadap kesehatan tubuh, terutama kekebalan tubuh. Apabila kekebalan tubuh kita menurun, itu akan mengundang banyak infeksi yang masuk ke dalam tubuh termasuk paru-paru. Dengan demikian tubuh kita menjadi rentan sehingga banyak penyakit yang
bermunculan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan duduk. Tadi kita sudah presentasi, sudah ada diskusi. Sekarang kita lanjutkan ke tahapan berikutnya. Ibu akan memberikan sebuah penguatan materi. Yang pertama yaitu apa sih penyebab daripada gangguan pernapasan, yaitu adanya infeksi benda asing, pola hidup yang kurang sehat seperti tadi, kurang istirahat, jenis makanan yang tidak baik dikonsumsi, dan kurang olahraga. Itu secara garis umum. Kemudian yang kedua, bagaimana ciri-ciri daripada gangguan pernapasan. Yang pertama, dia bisa sering batuk, pilek, sesak napas, dan napasnya bersuara, ya. Gini ya, hi itu napasnya, ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana usaha menjaga kesehatannya, yaitu dengan cara pola hidup sehat, olahraga, makan makanan yang sehat, dan mengurangi polusi di lingkungan kita. Itu. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Apa sih kesimpulan proyek pada pertemuan hari ini, anak-anak? Apa kesimpulan proyeknya? Juli, coba Juli. Ya, silakan Juli ke depan. Ya, apa kesimpulan proyek kita pada hari ini? Kesimpulan dalam pembelajaran ini adalah kita dapat mengetahui Gangguan pada sistem pernapasan seperti batuk dan pilek. Cara menjaga kesehatan paru-paru. Pertama, rajin olahraga. Kedua, makan makanan sehat. Dan ketiga, istirahat. Iya, itu ya. Tepuk tangan dulu untuk Juli. Ya, silakan duduk anak-anak. Baik anak-anak, karena LKPD dan poster Ibu sudah terima. Nanti Ibu akan nilai langsung. Kemudian untuk sekarang Ibu, kita akan masuk ke langkah berikutnya, yaitu kegiatan penutup, kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Ibu minta satu orang siswa untuk membacakan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Silakan Monica. Kesimpulannya adalah gangguan pernapasan terdiri dari satu, gangguan pernapasan secara garis besar ada banyak yang disebabkan oleh faktor dalam diri dan lingkungan seperti influenza, tonsillitis, faringitis, pneumonia, TBC, dan COVID. Kedua, secara garis besar dari berbagai faktor yang mempengaruhi, maka dapat disimpulkan bahwa untuk menjaga kesehatan paru dengan cara makan makanan yang bergizi, menjaga kesehatan, berolahraga secara teratur, pola hidup sehat. Iya, terima kasih untuk Monica. Tepuk tangan untuk Monica. Baik anak-anak, untuk mengetahui kemampuan kalian, seberapa kalian mampu memahami materi yang kalian sudah tadi peroleh dari hasil diskusi kelompok, mari kita adakan post test. Apakah ada perubahan posisi? Kita akan lihat ya. Tolong disiapkan HP-nya. Ya anak-anak, di peringkat pertama ada Cika, salah, ada Sila. Kedua ada Cika, yang ketiga ada Farel. Tepuk tangan. Ternyata ada perubahan posisi ya. Ya, dari hasil persentase sekitar 75% anak-anak sudah mencapai KKM ya, yang belum nanti belajar lebih lanjut lagi ya. Merefleksikan bagaimana perasaan kalian dalam pembelajaran pembuatan poster ini. Ibu, tadi kalian sudah Ibu kasih lembaran emoji, silakan diisi icon tambahannya supaya sesuai dengan refleksi kalian, apa menyenangkan atau tidak menyenangkan. Silakan digambar. Nah, ditampilkan gambar emojinya, ditampilkan semua, ditampilkan. Ditampilkan ya, biar kelihatan mukanya. Nah,
Itu kenapa ada giginya 2? Artinya apa? Senang atau enggak senang dia itu? Senang. Terus itu apa tuh hidungnya? Mengsong. Itu artinya gimana? Senang. Ya, silakan secara garis besar Ibu lihat muka di emoji itu mulutnya lebar-lebar, itu artinya apa, Nana? Senang. Ya, berarti kalian senang dalam pelajaran hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, pada pertemuan hari ini tentang sistem pernapasan kita sudah akhiri. Ibu minta kalian belajar tentang sistem ekskresi untuk pertemuan berikutnya. Sehingga kalian bisa di pretestnya mendapatkan nilai yang lebih baik. Untuk pertemuan hari ini, kita akhiri dengan kegiatan Parame Santi. Silakan dipimpin oleh ketua kelas.